saya untuk menjadi seorang dokumentaris, pembuat film dokumenter, itu yang dibutuhkan bukan skill kok. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kami bisa mempunyai sense yang besar terhadap sesuatu hal. Oh, ada hal-hal seperti itu. Itu mencoba untuk kami rekam. Jadi kami di komunitas juga memang setiap harinya kadang kelihatan memang nggak ngapa-ngapain, tapi di belakang obrolan-obrolan santai seperti itu kadang memang lebih banyak ngobrol seperti itu untuk menemukan ide. Ini tiap hari makan ikan dong ya? Tiap hari makan ikan. Katanya orang yang makan ikan tuh pinter-pinter katanya, bener nggak? Mitos kayaknya tuh Pak. Nggak pinter juga. Terus, tapi kalau udah masuk UTS pinter dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Teman-teman, sudah lama kita tidak melakukan syuting Bincang-Bincang Rektor, tapi alhamdulillah hari ini senang banget saya ketemu dengan narasumber dan bintang tamu yang luar biasa. Yang kita banggakan ya, salah satunya adalah pencapaian yang diraih oleh mahasiswa kita, yaitu Harsa Perdana. Assalamualaikum Harsa. Waalaikumsalam. Harsa ini baru saja tahun lalu sebenarnya memenangi sebuah kompetisi perfilman ya yang cukup prestisius di Indonesia, Eagle Award, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Harsa. Nah, pada kesempatan kali ini juga hadir ya di sini tokoh dan juga mungkin penggiat ya sinematika di Sumbawa. Beliau adalah Mas Anton. Assalamualaikum Mas Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Mas sehat. Anton ini bukan orang asing bagi Sumbawa, khususnya perfilman ya di sini. Nanti kita pengen ngobrol nih, terutama terkait dengan film yang kemarin baru memenangi tentang Punggawa Laut Sumbawa ya, kalau tidak salah. Dan juga nih suami istri memang nggak jauh-jauh berkecimpung di dalamnya. Salah satu dosen kita juga, Mbak Yuli Andari. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Pak Rektor. Terima kasih. Dan juga ditemani oleh Pak Dekan kita nih, Dekan FISIP. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Rektor. Sehat-sehat ya Bang ya. Ini Pak Akas Sanjaya, Dekan FISIP. Harsa kan ilmu komunikasi ya? Ya. Oke. Harsa, kemarin selamat ya, sudah memenangi tahun lalu sebenarnya kan? Iya. Eagle Award. Saya dan Pak Dekan juga kebetulan sedang ada di Jakarta pada saat Harsa menerima award itu, jadi sempat juga turut berbahagia saat itu ya. Bahkan masyarakat Sumbawa, Ika Sumbawa kalau nggak salah. Iya. Ika Sumjaya Sumjaya ya. Nah, itu juga ikut serta tuh memeriahkan ketika Harsa menerima award itu. Pengen kenalan dulu dengan Harsa mungkin teman-teman. Harsa itu lahirnya di mana? Terus kemudian masa kecilnya seperti apa gitu di awal-awalnya? Silakan Harsa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Rektor dan semua yang sudah membantu kami dalam mencapai kemenangan di beberapa kompetisi yang sudah dilakukan. Nah, saya sendiri itu lahir tahun 2001, 14 Januari di desa kecil bernama Labuan Sangor. Labuan Sangor. Labuan Sangor. Berarti di pinggir pantai banget. Di pinggir pantai, persis di benar-benar di pinggir pantai. Jadi tempat tinggal saya tuh benar-benar ya dari kecil memang hidup di laut. Jadi kehidupan seorang anak nelayan yang memang dari kecil dibesarkan dan dididik di keluarga nelayan. Orang tua nelayan ya berarti ya? Orang tua saya nelayan, bapak saya nelayan. Tapi ibu saya dari kecil memang seorang TKW. Jadi di mana? Dulu pernah di Saudi, sekarang sedang ada di Brunei. Di Brunei Darussalam. Nah, jadi dibesarkan di sana. Berarti setiap pagi mandinya di laut gitu juga. Sering berenang di laut sama Dulunya teman-teman. sering. Gitu Dulunya ya? sering. Waktu Sekarang masih kecil ya? Iya, masih. Karena sekarang udah lebih banyak tinggal di studio Sumbawa Cinema Society, jadi kalau udah besar iya dong. Tapi waktu masa kecil itu memang Iya. dengan teman-teman banyak di laut ya dulu Iya, ya. banyak di laut. Berarti Memang bisa berenang ya, berenang mah udah pasti bisa ya. Bisa. Itu lautnya laut lepas atau ada pantainya atau apa sih kalau di Labuan Sangor? Saya belum pernah. Kebanyakan sih ini wilayah pulau. Jadi di
Labu Sangur itu Ya. dikelilingi banyak pulau-pulau kecil. Gitu. Jadi lokasinya memang sedikit berada di kayak teluk gitu dia. Sekolah SMA di mana dulu? Dari SMA saya di Marungi, di Kecamatan Marungi. Di Marungi, Dari ya. SMP sampai SMA. Jadi kalau dari dari rumah jauh Dari dong? rumah sekitar 45 menit 45 menit ya? Iya. Dan itu PP terus ya? PP Oke. setiap hari. Jadi ya memang ya tiap hari memang kehidupannya cuman ini bolak-balik dari Sangor ke Marungi ke Kecamatan. Kalau waktu kecil sering diajak sama bapak ke laut gitu? Sering. Memang karena dari kecil juga kehidupan saya tuh memang ya memang hidup di laut. Jadi dari kecil memang udah diajarin untuk mencari Cari ikan ya? cari ikan Ikannya dan cari ikan kehidupan apa ya? sendiri. Ikan jenis ikan apa yang biasanya dia? Variasi juga. Jadi nggak yang ada satu ini tergantung musimnya biasa. Tapi kan dibagan gitu ya? Iya, dibagan. Dibagan dengan lampu dan kemudian diangkat atau pakai apa? Pakai jala? Pakai jaring. Pakai jaring ya? Jaring hitam. Jaring hitam. Jadi bukan jaring yang Iya. jala yang bening itu. Oh iya, jaring hitam. Ya. Jadi semacam ikan teri gitu-gitu juga banyak berarti? Banyak. Oh gitu. Jadi tergantung musim. Kadang lajang. Jadi tiap apa hari segala makan macam. ikan dong ya? Tiap hari makan ikan. Katanya orang yang makan ikan tuh pinter-pinter katanya, bener nggak? Mitos kayaknya tuh Pak. Nggak pinter juga. Terus, tapi kalau udah masuk UTS pinter dong ya. Stunting itu kucingnya lebih pintar Iya. Terus, karena dia sering makan kepala ikan. bener. Nah, jadi makan ikan terus tiap hari ya? Iya, iya. Udah sampai bosen dong makan ikan terus ya? Bosan. Jadi tiap hari pulang bawa ikan, orang tua itu. Iya, tiap hari pulang bawa ikan. Cuman Iya. setiap bulannya kan ada satu musim yang memang mereka dihususkan untuk istirahat. ya, Oh kayak gitu, iya. Jadi nggak yang full 1 bulan itu di laut terus. Terus ngomong-ngomong, kenapa milih UTS? Kenapa milih ilmu komunikasi juga waktu itu? Kebetulan memang waktu itu saya juga tertarik sama beasiswa yang ditawarkan di sini. Arsa dapat beasiswa ya? Dapat beasiswa. Nah, apa tahu sama Wak? Ya. Iya. oke. Kebetulan Pak Aka dulu yang ini, yang wawancara. Oh, Pak Kak. Dulu memang sudah ada prestasinya sebelum masuk ke sini? Belum ada sih. Belum ada ya? Iya. Cuman Nah. kayaknya Pak Akang ngelihat satu potensi akhirnya memberikan ini. Saya harus klarifikasi nanti tuh. Iya. Tapi Harsa ngomong-ngomong kan di sana itu kan di pantai gitu ya, ini kehidupannya tuh keras nggak sih kalau di nelayan itu? Kalau dibilang keras sih cukup keras ya karena enggak semua nelayan itu punya penghasilan yang stabil. Iya, karena tergantung ikan yang dibawa gitu ya. Iya. Jadi mereka kadang ya mau nggak mau kita juga sebagai anak yang hidup di sana mencari mencari tambahan untuk memang keperluan untuk sekolah segala macam. Kayak berapa kilo sih sehari itu ikan yang dihasilkan tuh harus? Variatif sih, kadang karena udah kita nggak ngehitung per kilo, udah hitung per cool box Tapi per hari? per hari. Oh, per cool box itu ya? Iya. Dapat satu cool box? Yang Dapat ya? minimal lah, Minimal. minimal dapat satu. Memang ada musim-musim di mana ikan tuh lagi banyak. Iya. Ada musim-musim nggak ada ikan juga. betul. Gitu. Jadi Harsa juga harus cari tambahan apa tuh tambahannya biasanya kalau anak-anak Kalau sana? saya sih lebih banyak nyari kerang kadang. Oh, kerang. Ya, Dengan menyelam berarti. enggak sih. Di pinggirnya itu? Nunggu air Yang surut? surut. Jadi setiap pulang sekolah kadang memang air surut mulai sekitar jam 3. Dapat seberapa banyak itu? Ya lumayan lah, bisa untuk beli bensin bolak-balik. Oh, gitu. Jadi nyari kerang gitu ya. Iya. Kerang-kerang yang kijing itu? Yang kijing itu ya. Yang kadang kerang bulu. ya. Oh, iya. Terus dijualnya di daerah situ juga. Di daerah situ juga Ada yang beli ya. ada pengepul. Biasanya per kilo atau per apa kalau di itu? Per kilo biasanya. Kalau Kilonya berapa? kilonya kalau dulu masih dia harga 10.000. 10.000. Iya. Berarti dapat 2 kilo sekilo mungkinnya buat Iya. bensin ya. Dapat. Wah, udah kreatif ya, udah mandiri juga ya nanti Iya. dulu. Terus milih ilmu komunikasi tadi kenapa? Kalau saya memang memilih ilmu komunikasi dulu itu sebenarnya sih nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya. Tapi Karena kemudian ada ini, Nah, ada apa yang pasti ada, aduh saya pengen ilmu komunikasi nih biar Iya. keren kayak Mas Anton gitu misalnya. Atau apa? Ada apa? Kalau dari dulu sebenarnya belum ada kepikiran untuk jadi ini pembuat film. Iya, belum kebayang dulu ya berarti. Belum kebayang. Benar-benar ilmu komunikasi itu ya kayaknya menurut saya satu jurusan yang bisa ngembangin ini saya. Paling penting dong, orang Iya. kan kalau tanpa komunikasi nggak hidup kan? Iya. Iya, orang untuk hidup ya harus komunikasi kan? Betul. Iya kan?
akhirnya milih itu untuk ini. Dan menurut saya itu satu peluang yang lebih besar peluangnya di situ daripada yang fakultas lain. Ya, saya mau nanya. Harsa itu orangnya dulu pendiam nggak? Atau memang sudah kayak gini? Pendiam dulu. Pendiam ya? Pendiam. Tapi kemudian kok bisa kayak gini karena belajar di ilmu komunikasi itu? Betul. Jadi beberapa tahun belajar di ilmu komunikasi akhirnya saya juga menemukan ternyata saya juga punya kemampuan untuk di komunikasi. Jadi nggak yang benar-benar dari awal saya bisa ngomong ya lumayan lancar lah terhitung. Itu belajarnya dari ilmu komunikasi. Wah, keren nih Pak Dekan nih. Oke, Sasal ya. Kan Mas Harsa ini sekarang tertarik dengan perfilman. Tadinya sama sekali nggak bisa berbicara gitu ya. Mungkin lebih pada pendiam gitu. Kemudian sekarang sudah aktif. Apa turning point dari Mas Harsa kemudian oke, saya ingin membuat film sebelum ke film-film yang akan dapat ini gitu. Sebelumnya pernah dapat film membuat film sebelumnya? Ada proyek pembuatan? Awal dari buat film itu sebenarnya dari tugas yang dikasih Mbak Andari dulu. Mata kuliah apa tuh? Mata kuliah sinematografi kalau sinematografi. Oke. Waktu semester berapa itu Mbak Andari? Semester 4 kayaknya. 4. Semester 4 ya? Iya, 4-5. Nah, itu awalnya. Jadi buat film dari ya, sana? Awal dari buat film pertama itu di situ. Bener-bener yang, tapi masih terhitung masih nyoba-nyoba. Karena belum yang benar-benar tahu segala macam teknik, segala macam gitu. Tapi dari mata kuliah itu kita belajar banyak hal gitu ya. Ada teknik-teknik membuat film gitu. Mungkin dari nanti Mbak Yuli akan sampaikan. Oke, dari situ kemudian ketertarikan terhadap film gitu ya. Iya. Project yang pertama itu? Bukan project sih, terhitungan masih tugas kuliah. Iya, tugas yang pertama lah kita bikin apa dulu waktu itu? Film tentang pandemi. Oh gitu. Gimana ceritanya sedikit gimana? Kalau di dalam filmnya itu ada satu karakter yang terjebak di satu situasi yang mengharuskan dia tidak bisa pulang kampung. Akhirnya dia merindukan kebersamaan bersama keluarganya, kumpul-kumpul bersama keluarga. Tapi dia cuma bisa melakukan dengan cara online yang seperti itu. Gitu. Pendek sih itu sekitar 1 menit kalau nggak salah. Berapa orang satu kelompok gitu ya? Iya, kelompok. Satu kelompok kemarin kalau nggak salah 5. 5 orang. 5 orang. Nah setelah dari situ kemudian baru ikut kompetisi di Festival Film Sumbawa 3. Jadi ada kompetisi ide cerita dulu untuk mahasiswa, untuk kategori mahasiswa dan umum. Iya. Nah, saya akhirnya masukkan ide cerita ke situ dan alhamdulillah juga lolos dan diproduksi tahun 2021. Apa judul? Selembar Kertas. Selembar Kertas. Ya. Apa tentang apa itu? Kalau itu film fiksi tentang pernikahan dini. Oh gitu. Jago juga ngehayal ya Harsa ini. Tentang pernikahan dini gitu ya. Tapi dari perspektif anak-anak muda ya, gitu ya mungkin ya. Jadi memang pernikahan, kalau ceritanya itu memang berasal dari ini sih. Dari banyaknya kasus-kasus yang memang berada di lingkungan saya juga, kebanyakan memang kayak gitu. Pernikahan dini itu usianya masih di bawah 19 tahun. 19. Oh gitu. Wah menarik. Saya pengen ngobrol lebih jauh lagi dengan Harsa nanti, tapi saya pengen tanya dulu nih sama mentornya. Mas Anton, saya kenal Mas Anton dari awal pertama teman-teman waktu jadi rektor. Waktu itu Mas Anton membuat sebuah cuplikan ya terkait dengan mimpi saya ke depan, 4 tahun ke depan sebagai rektor. Tuh 1 minggu waktu itu saya masih ingat di Kronik Sumbawa. Mas Anton ini kan punya banyak pengalaman. Saya pengen tanya itu gini, Mas Anton bagaimana ngelihat, kan Harsa tadinya mungkin seperti halnya mutiara gitu ya, tapi ada di dalam lumpur yang mungkin orang nggak tahu itu tuh dia tuh punya potensi gitu. Nah gimana Mas Anton bisa ngelihat seorang Harsa gitu? Dia tuh punya potensi dan kemudian Mas Anton sebagai coach kemudian mengambil mutiara itu dari lumpur itu gitu sehingga dia bisa bersinar. Gimana Mas Anton bisa ngelihat? Kalau melihat
yang seperti itu ya, Pak Rektor. Jadi kami itu kan skemanya kan komunitas. Iya, betul. Yang dimana segala sesuatunya berkaitan dengan apa ya, SOP itu nggak nggak terlalu ketat gitu. Intinya kan kalau komunitas kan atas kesadaran diri sendiri. Nah, sifat dari komunitas selalu datang dan pergi, siapapun gitu yang pengen belajar, karena kita pernah beberapa kali mencoba untuk membuat kayak semacam open recruitment, siapapun yang mau terlibat boleh loh, yang penting ada keseriusan gitu. Nah, khusus melihat Harsa pada waktu itu gini, ini setelah festival film Sumbawa, teman-teman yang lainnya itu udah pada mencar-mencar sendiri gitu. Mau ada kegiatan atau enggak, itu udah pada ada yang stay, ada yang hilang, yang gitu-gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang kemudian istilahnya bisa memberikan ini point of interest di kami itu pada waktu itu. Oh, ini anak ini biarpun nggak ada kegiatan ternyata tetap stay di SCS gitu. Nah, pada saat itu keseriusannya itu untuk pengen belajar itu terlihat dengan sendirinya. Pada saat itu apapun yang kami lakukan gitu, dia mencoba untuk nimbrung gitu, mencoba untuk tanya, mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang kadang pun inisiatif dari Harsa sendiri gitu. Bahkan sampai ke hal-hal yang dimana yang ini saya buka nggak apa-apa ya Harsa? Iya, harus dibuka. Ini sesuatu hal yang kami salut gitu. Anak dari desa, terhitung desa yang dimana jauh dari kota, kemudian mencoba untuk mencari ini apa yang disukain, apa yang ingin ditekuni. Pada saat itu sampai istilahnya apa ya? Kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan di luar dari film pun Harsa itu mengikuti juga. Tidak menutup kemungkinan ya. Artinya kami kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh. Karena kan komunitas ini kan ngomong film gitu. Tapi yang kami kerjakan tidak hanya film di komunitas itu. Kadang hal-hal sosial gitu. Bahkan istilahnya kami karena ini komunitas yang sedang kami rintis, belum punya apa-apa waktu itu, dan alhamdulillah mendapatkan satu lokasi yang cukup besar, terus kemudian sedang kami bangun gitu. Harsa itu dengan sendirinya bangun-bangun gitu, udah pegang ini Pak, palu besar gitu, untuk mencoba mecah batu. Saya tanya, kenapa Harsa itu? Ini nanti biar rata Mas, enak dilihat gitu. Ada hal-hal kepedulian sosialnya tinggi. Kepedulian sosialnya ada. Hal-hal seperti itu yang kemudian memang bukan apa ya, kalau dulu di kami itu gini, saya untuk menjadi seorang dokumentaris, pembuat film dokumenter, itu yang dibutuhkan bukan skill kok, yang dibutuhkan adalah bagaimana kami bisa mempunyai sense yang besar terhadap sesuatu hal. Oh, ada hal-hal seperti itu mencoba untuk kami rekam dalam ingatan gitu. Oh, di Harsa sense itu mungkin udah didapat ya. Jadi pada saat saya rasa pada saat mencoba memfilmkan tentang background keluarganya, menurut saya itu udah sesuatu hal yang cukup mudah. Yang kebetulan gitu cerita di keluarganya cukup unik. Cukup unik ya. Dan unik banget Mas Anton itu, di situ sebagai kameramen ya. Saya kameramennya. Nah, Mas Anton sebagai kameramen, biasanya kalau ada istilah kameramen itu selalu paling selamat gitu kan, karena dia yang mekamerakan semua gitu ya. Mas Anton kan tinggal di Bagang berarti ya? Tinggal di Bagang. Nah, berapa lama itu proses pembuatannya? Saya kebetulan gini, sebelum ada momen mengikuti kompetisi Eagle Award di Harsa ini, kita itu kalau habis berkegiatan kita mencoba untuk merilis penat Pak, berlibur. Berlibur. Nah, selalu diajak ke Bagang. Jadi udah berapa kali ya? Beberapa kali, ya. Jadi
Udah mahir lah gitu Di ya. situ udah, Nggak ada artinya- terpeleset jatuh ke laut gitu. Itu yang uniknya gini. Gimana, Mas? Pada saat syuting pun itu justru yang paling cukup mengkhawatirkan kami. Kebetulan kami pas waktu itu saya secara pribadi itu sedang ini vertigo, Pak. Oh. Itu jadi sakit tuh. tantangan untuk melangkah ke ini kayu satu ke kayu berikutnya itu benar-benar yang saya itu benar-benar udah yang benar-benar saya bilang ke Harsa, kalau saya jatuh pastikan aman ya. Aman itu artinya teman-teman tahu, terus kemudian kru Bagang itu semuanya tahu gitu loh. Iya. Kalau jatuh harus segera ditolongin. Iya. Pahit-pahitnya itu. Iya, Paling yang nanti akan rusak pertama Kamera. sebisa mungkin kameranya saja. Iya. Tolong kameramennya dipastikan selamat. Waduh, tapi biasanya kameramen tuh selalu selamat, nggak mungkin ya? Oke, iya, Bang. Gitu. Jadi waktu itu seru juga tuh. Lagi hujan juga di Bagan, nggak? Waktu Ada itu? sekali dapat hujan, Hujan gitu tapi gini, di sebuah film dokumenter itu kami meyakini ada hal-hal yang sifatnya apa ya, sesuatu hal yang datang dengan istilahnya mukjizat-mukjizat. Jadi bisa jadi yang selalu disebut halangan itu ternyata itu mempunyai satu hal yang ternyata tiba-tiba itu menjadi justru poin utama. Nah, pada waktu itu kami tetap ini hujan itu kami anggap sebagai rahmat yang benar-benar malah justru sebisa mungkin untuk menunjukkan kerja keras seorang nelayan Bagang. Pada saat itu dia tidak pernah mengenal lelah dengan hujan, cuaca seperti dengan apapun, cuaca, panas, baik, hujan. Itu angin. sebisa mungkin malah justru coba akan selalu kita puter nih bagaimana biar justru dapat di ini yang gitu-gitu. Bahkan sampai istilahnya yang paling lebat malah justru pas waktu adegan adiknya Harsa berpikir, karena waktu itu adiknya lulus dari MAN 1 kan ya. Terus kemudian pengen ada regenerasi paling enggak. Pada waktu itu akhirnya dipilih jurusan berkaitan dengan kelautan atau perikanan. Waktu itu ada di kampus Unsa gitu. Terus ya udah kalau memang di sana ada jurusan, daftar aja ke sana. Itu kami benar-benar yang menunggu hujan yang akhirnya justru momennya nunggu hujan ya itu ya untuk karena lebih dramatik dan lain sebagainya. Artinya ini membutuhkan satu sense dan kreativitas dari Harsa sama Aan pada waktu itu. Gimana keputusannya? Ya udah kita waktu tunggu. itu hujan ya, lagi turun hujan. Iya, waktu itu Kalau di film-film kan biasanya di-spray, kalau ini hujannya langsung ya. hujannya langsung seperti itu. Mas Anton, Oke. terima kasih untuk awalnya nih. Selanjutnya sama Pak Dekan. Oke, terima kasih Mas Anton. Menarik ini. Nanti kita akan kupas lagi nih, terutama tentang adegan-adegan yang ada di sana. Nah, sebelumnya saya ingin ngobrol sama Pak Dekan. Pak Dekan tadi kata Harsa ini harus komunikasi nih sama Pak Dekan ini. Jadi kata Harsa katanya dia belajar banyak dari ilmu komunikasi, terus kemudian mengembangkan tadi potensi dirinya ya, yang tadinya mungkin pendiam Pak Dekan. Emang apa yang sebenarnya kita tawarkan di ilmu komunikasi itu Pak Dekan? Ya alhamdulillah ya ilmu komunikasi kan bagaimana cara mengkomunikasikan ide, pikiran, dan kalau bisa juga kita dengan media juga sebuah komunikasi ke publik seperti itu. Nggak, emang anak-anak komunikasi itu, ini ada alumni kita juga nih di sini, karena agak cerewet nih anaknya. memang anaknya itu memang dituntut untuk kemudian bisa mengeluarkan pikirannya gitu dalam kelas-kelas seperti itu Pak Dekan. Ya, kebanyakan mata kuliah kita itu kan harus ada output dari setiap mata kuliah itu kan di FPSIT ya. Ada yang berbasic project ataupun karya, ada juga yang
harus bisa menyelesaikan sebuah kasus atau masalah gitu. Itu mungkin lebih ke analisis, kajian dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi yang kayak mata kuliah seperti Mbak Andari itu tadi Ya, tentang itu. sinema itu Sinematografi mungkin lebih ke project ya, Mbak. nanti ada proyek ada kajian juga. Yang kemarin malam itu yang apa manajemen event Ya, itu manajemen juga. event itu ya, juga lebih bagian. ke project karya gitu. Dan banyak mata kuliah yang seperti itu ya dibuat oleh kurikulum teman-teman di ilmu komunikasi ya. Hampir 50% ya. 50% ya. Ya kan karena program MBKM itu, Iya, program MBKM Merdeka juga juga ya. dia ya, yang Merdeka sekarang juga. itu. Tapi kita dari dulu komunikasi sudah menuntut Selalu untuk begitu ya. karya. Nah, jadi ada karya-karyanya mungkin kemarin ada event, ada film, Ya. ada artikel mungkin ya di media gitu ya. Nah, karakteristiknya nih Bang, memang apakah ada ya tadi Harsa bilang Harsa pendiam gitu ya, terus kemudian ketika kuliah dia bisa mengeksplor dirinya lebih ini gitu. Memang di kurikulum yang Pak Aka susun di ilmu komunikasi itu meminta mahasiswanya seperti itu atau mahasiswanya kemudian bisa berinteraksi dengan yang lainnya gitu supaya mereka bisa mengeluarkan potensinya itu. Iya, di yang nyusun kurikulum itu kan ada kaprodi dan juga di dekan. Memang ilmu komunikasi di UTS itu juga banyak kekurangan segala macam gitu. Jadi Dari sisi fasilitas mungkin ya. fasilitas mungkin diperlukan ada mitra dengan berbagai macam. Siapa aja mitra-mitra kita Bang Ya, kalau di mungkin ilmu yang komunikasi? sering kita lakukan terutama untuk multimedia atau sinematografi biasanya SCS ya, Sumbawa Cinema Society, gitu. Media-media juga ya Ya, mungkin ya. seperti itu, dan bukan hanya itu aja, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, nobar, nonton bareng segala macam, seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan Pak Rektor, Sumbawa punya kekayaan alam ya, dan ya, baik itu di gunung tengah maupun di pesisir di laut. Nah, potensi SDM-nya juga gitu. Dulu kenapa Harsa sebenarnya dulu waktu syarat-syarat untuk mendapat beasiswa itu minimal kan harus punya prestasi akademik lah, juara 1, juara 2, juara 3 itu, ataupun dia pernah juara nasional segala macam itu. Tapi saya hampir lupa juga, ternyata saya pernah wawancara itu. Tapi saya baru ingat dulu Harsa itu ya pendiam, ditanya juga jawabnya juga pendiam segala macam itu. Tapi saya lihat ini anak ini punya karakter. Saya coba dulu nggak diterima sama Pak Aka, mungkin nggak ada ya harusnya. Mungkin hebat atau enggak. Tapi saya lihat karakter dia ini sebenarnya orang-orang Sumbawa itu kan punya potensi. Tapi bagaimana kalau dia dibina di tempat yang betul-betul luar biasa, dia akan ikut gitu. Nah, Harsa ini saya lihat ini kok kayak tentara Mongol gitu, punya karakter dia pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Jadi saya pikir ini Genghis Khan nih, bagus nih. Nggak punya prestasi apa tapi di atas kertas, tapi dia punya potensi di dalam yang saya pikir harus ada untuk menempa sedikit gitu. Nah, ini kan jadi, bagus karena biasa. kita ditonton sama mahasiswa kita juga Pak Dekan. Mungkin banyak yang punya case seperti halnya Harsa gitu ya. Bagi sebagian pikiran orang itu pasti melihatnya orang biasa-biasa saja gitu ya. Mungkin dia biasa gitu. Tapi sebenarnya orang biasa itu punya potensi yang Pak Dekan tadi. Nah, gimana caranya sekarang Pak Dekan dan dosen-dosen itu punya kalau coachnya tadi kan Mas Anton mengatakan ada menurut saya ketekunan gitu ya, agility, terus sense yang dibuatnya itu sense sosialnya tadi, bagaimana Harsa membantu meratakan jalan dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang ini. Nah, gimana caranya Pak Dekan dengan dosen-dosen untuk membangkitkan itu bahwa setiap orang punya potensi gitu? Ya, itu perlu pemahaman bersama, itu tidak mudah gitu. Karena kita juga kan kadang-kadang juga harus melihat prestasi segala macam itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita selalu berbuat baik gitu, itu aja. Punya positive thinking bahwa semua orang itu punya potensi dan bagaimana jalan itu kita buka gitu. Karena ini siapapun dia, kalau betul-betul kita ajak, kita bersama-sama belajar, insya Allah dia akan punya potensi. Dan di ilmu komunikasi setiap potensi itu
welcome gitu ya untuk bisa dikembangkan ya di kampus ya. Ya betul sekali. Mereka Pak Rektor. Siapapun tanpa ada apa namanya pembatasan atau tidak ada perbedaan lah antar setiap orang gitu ya. Untuk bisa. Betul. Karena banyak mungkin yang sejenis Harsa ini di ilmu komunikasi. Banyak, bahkan ada yang lebih misalnya dari disabilitas dan segala macam. Iya. Kita menerima, tapi apa ya? Tapi tidak semua juga kita terima, dalam arti seleksi alamiah juga gitu, seperti itu. Ada yang tidak kuat mungkin untuk bertahan seperti di sana itu. ya. Tapi pada intinya kita membuka siapa saja ingin masuk ke. Dan ilmu komunikasi kita ini yang pertama dulu ya di Sumbawa, di Pulau Sumbawa mungkin satu-satunya ya. Iya satu-satunya dulu. Ilmu komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi. Dulu Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi, sekarang berubah menjadi FISIP. Betul. Oke Pak Dekan, terima kasih. Saya terima pengen ke Mbak Andari. Oke, Mbak Andari ini salah satu dosen kita ya, dan mengajar mata kuliah apa tadi Mbak? Sinematografi dan desain produksi dokumenter. Jelasin dong tentang mata kuliah itu tuh Mbak, sedikit, Iya. sehingga Harsa jadi tertarik gitu, bikin film. Ya sebenarnya ini mata kuliah yang ada sejak komunikasi itu dirintis ya Pak Aka ya. Jadi saya juga termasuk dosen yang awal diminta untuk ngajar oleh Dr. Zul waktu itu. Nah lalu itu juga karena memang saya tidak melamar sebenarnya di sini untuk melamar jadi dosen. Itu karena saya menulis untuk Tempo English waktu itu yang nama rubriknya itu outreach. Lalu terus kemudian kebetulan teman kontak saya di Tempo itu sedang mencari kontributor yang ada di Sumbawa. Dan pada saat itu temanya tentang joki kecil. Nah karena tahu filmnya menang Eagle Award, terus kemudian kebetulan tahun 2014 itu saya sudah berdomisili di Sumbawa. Lalu mereka itu istilahnya mau melakukan napak tilas gitu, masuknya bagaimana joki kecil itu awalnya dibuat, nah sama kondisi sekarang setelah pada saat itu ya, kondisi tahun 2014 itu ketika film joki kecil itu sudah berapa tahun, apakah ada dampaknya buat daerah, terus kemudian apa yang menjadi faktor terutama pada jokinya waktu itu. Pendidikannya, ada nggak impact dari policy pemerintah terhadap joki, intinya seperti itu. Nah lalu kemudian ya udah saya reportase, kemudian itu dimuat dan waktu dimuat kebetulan salah satu yang jadi yang diwawancarai itu adalah Fakultas Psikologi UTS pada saat itu karena mereka punya program sekolah alternatif, sekolah di pinggir arena gitu. Jadi sekolah di arena, lalu kemudian pada saat itu juga saya juga sedang meriset tentang film lanjutan gitu dari joki kecil. Jadi sekalian terjun ke lapangan untuk nulis buat Tempo, sekalian juga buat riset lanjutan seperti itu. Nah, sampailah artikel itu dimuat, dibaca oleh Dr. Zul karena ada UTS kan dimuat di Tempo itu, mungkin ditelepon oleh ini, lalu terus beliau nelpon ke UTS waktu itu dekan Fakultas Psikologi itu kebetulan kakak ipar saya, Ibu Ilmiati Zen. Oh iya, jadi seperti itu Pak Rektor. Nah sehingga pas waktu dekan psikologinya itu ditelepon, terus Pak Zul bilang, kenal nggak ini yang nulis gitu? Ya kenal dong, itu kan adik ipar saya Pak. Gitu. Akhirnya minta nomor kontaknya. Nah lalu pada saat itu Dr. Zul menelpon saya langsung untuk diminta mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian tahu background saya itu pemenang Eagle Award dan lain-lain. Nah akhirnya beliau meminta saya langsung memplotkan mata kuliah film itu harus ada di UTS seperti itu. Nah di awal-awal memang rancangannya cukup ya mata kuliah filmnya ya, karena ada filmologi. Filmologi itu ilmu basic dasar tentang film sebelum dia masuk kajian dan lain-lain. Tapi karena mungkin sekarang menyesuaikan dengan kebutuhan juga, nah maka kemudian diambil dua yang
menjadi mata kuliah dasar, yaitu sinematografi sama desain produksi dokumenter. Karena dua ini, satu sinematografi itu mengenai bahasa visual secara ide konsep, lalu bagaimana kemudian itu diturunkan ke dalam bahasa visual. Nah, sedangkan desain produksi dokumenter itu lebih kepada bagaimana kita mengolah ide, lalu kemudian kita mengembangkan dengan riset awal, lalu kemudian menjadikannya sebuah naskah film dokumenter. Tapi memang sinematografi ya berarti ya, filmnya, nama mata kuliahnya ya. Itu memang outputnya diminta untuk membuat film project akhirnya. Karena itu SKS-nya memang mata kuliah yang harus harus kalau nggak salah 30-70 ya. 30 teori, 70 praktek, atau 40 teori, 60 praktek. Jadi memang 3 SKS. Dan proyeknya adalah film tadi itu ya? Proyeknya film. Dibagi berapa kelompok itu dari semua angkatan itu? Biasanya sih waktu di angkatan-angkatan awal, karena kalau mata kuliah sinematografi itu baru dimulai pada angkatannya Harsa kalau nggak salah. Apa ada sebelum Harsa? Jadi ada 10 orang. Berapa? Karena saya masuk lagi setelah sekolah itu angkatannya Harsa. Jadi mata kuliahnya udah sinematografi di plot gitu, lalu terus kemudian ada desain produksi dokumenter. Itu mata kuliah berurutan. Yang pertama sinematografi, lalu yang kedua adalah desain produksi. Dokumenter. Jadi karena sinematografi ini sebenarnya elemen yang kecil dalam film, jadi selalu saya masukkan 2 atau 3 kali pertemuan mengenai film, ekosistem perfilman. Jadi itu yang sebenarnya menjadi mata kuliah umum ketika kita ingin tahu tentang film. Tapi teknik-teknik dasar membuat filmnya ada di sana juga, enggak? Teknik dasar, kalau teknik itu sebenarnya di pertengahan setelah UTS, baru kemudian setelah ujian tengah semester, itu baru kita godok mulai dari ide cerita sampai menjadi eksekusi. Tadi saya tertariknya itu ada berapa film dalam satu per semester itu di mata kuliah? Kalau angkatannya Harsa yang sinematografi itu karena waktu itu kita langsung pandemi ya, kuliahnya. Jadi pertemuan itu sedikit pertemuan, pertemuan itu selalu melalui Zoom selalu melalui online gitu, daring. Nah, namun kita coba agar gimana caranya ada ketemuan gitu, meskipun tidak terlalu banyak orang pada saat itu karena masih ada PPKM dan lain-lain. Cuma memang menggodok naskah dan lain-lain itu tuh selalu standby, kita punya grup WhatsApp, lalu terus kemudian juga setiap tim itu tim leadernya, terutama yang pemilik ide cerita maupun sutradara, itu selalu siap mengontak atau dikontak saya 24 jam. Jadi ada 10 film kira-kira yang dihasilkan dari sini? 5 ya? 5 ya? 5. Oh, jadi ada 5 ya? Setiap satu kelas 5. Dan ada minimal itu 5 posisi di dalam satu grup. Kalau minimal kalau dokumenter itu 5 posisi, dia ada periset cerita, lalu kemudian ada penulis naskah, ada sutradara, ada produser, dan ada editor. Jadi minimal 5 itu udah tim kecil. Kalau fiksi sebenarnya dia lebih kompleks lagi, tapi karena memang dibuat seminim mungkin timnya, jadi tetap standarnya 5 untuk gimana produksi. Mbak Yuli ngelihat film-film yang dihasilkan anak-anak kita kemarin? Sebenarnya sih kalau saya sih melihat sebenarnya ketertarikan, karena di awal itu ketika kontrak belajar dengan mahasiswa, selalu saya bilang kalau dalam satu semester itu kalian itu tidak kalian itu masih akan mendapat yang sangat basic tentang film. Tapi jika kalian memang ingin atau tertarik ingin menjadi pembuat film, maka effort yang kalian lakukan itu lebih dari sekedar jam pelajaran di kelas. Jadi saya tanya satu-satu, biasanya saya tanya satu-satu sekalian berkenalan. Itu pertemuan pertama itu wajib seperti itu. Kamu ininya apa? Motivasi ikut mata kuliahnya apa?
Kalau sekedar dapat A, oke, saya akan kasih A, tapi semua assignment saya kamu lakukan. Tapi kalau kamu ingin menjadi pembuat film, maka effortmu itu lebih dari sekedar assignment di kelas. Tapi kamu harus punya motivasi untuk lebih dari itu. Misalnya minimal kamu coba ikut kompetisi ide cerita, lalu terus kemudian kamu ikut webinar-webinar perfilman yang kadang-kadang juga saya share linknya, karena pada saat itu memang waktu kelasnya Harsa ya, pada saat itu memang sistemnya luring dan banyak banget webinar-webinar tentang perfilman yang bisa dijangkau dengan luring, dengan pembuat-pembuat film profesional gitu. Kebetulan saya selalu dapat link, lalu saya share ke mahasiswa siapa yang mau ikut. Kalau topiknya menarik, itu kadang-kadang saya pindahkan kelasnya itu ke webinar itu. Jadi saya kontak dengan pembicaranya, ini kelas kami ada yang mau ikut gitu, ada sekitar ini anak yang daftar dan mereka senang hati untuk ikut terkoneksi gitu. Sehingga teman-teman ini menurut saya jadi lebih banyak tertarik ya. Padahal kita ini ilmu komunikasi loh. Ilmu komunikasi kan film itu mungkin satu segmen kecil dari ilmu komunikasi. Kalau di institut kesenian atau program studinya terkait dengan seni, perfilman dan lain sebagainya itu wajar gitu ya. Tapi ini yang menariknya itu Mbak, karena ini adalah program studinya ilmu komunikasi, bahkan cuma satu saja mata kuliah dan dua tadi desain desain produksi. Tetapi bisa menghasilkan suatu kayak Harsa dan teman-teman ini luar biasa. Nah, saya pengen tanya tentang Harsanya nih sekarang, Pak. Harsa kan ya kita tahu sekarang sudah mendapatkan penghargaan yang menurut saya sangat prestisius sekali dan kita sangat bangga lah, masyarakat Sumbawa juga sangat bangga. Kalau dari Mbak, kenapa dulu yakin, kan Mbak juga dan Mas Anton mungkinnya bisa menambahkan. Bagaimana keyakinan Mbak bahwa film ini pasti akan berhasil di sini? Apa menurut Mbak? Apa kelebihannya gitu dari sini? Apa menurut Mbak? Ya, kalau saya sih karena saya pembuat film juga dan mulainya semuanya itu dari ide. Ide itu menjadi kunci. Ide yang pertama, ide cerita itu menjadi kunci. Bisa semua orang punya ide cerita yang sama. Mungkin punya karakter narasumber yang sama, karakter daerah yang sama. Dia mungkin bisa daerahnya itu lebih tertinggal atau lebih menderita dari daerah lain kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau di dalam film dokumenter, bagaimana ide itu secara konsisten kita coba elaborasi menjadi sebuah riset awal. Nah, waktu di mata kuliah desain produksi dokumenter, itu outputnya pada saat itu kita nggak bikin film ya Harsa, sampai pada bagaimana caranya membuat proposal film dan bisa presentasi dengan bagus. Karena itu yang menjadi target dari mata kuliah itu. Kita nggak usah bikin film karena semester lalu kita udah buat film, ya, udah ada sinematografi, lebih udah kepada menjualnya nanti ya. Ya, nah sekarang pitching ini gimana caranya, metode desain produksi dokumenter itu gimana caranya kamu mempersiap pitching idemu, gimana kamu kemas idemu, gimana riset awalmu, gimana kerjasamamu dengan tim, gimana kamu bisa menggali potensi cerita, lalu ketemu dengan narasumber, kulonun dengan narasumbermu, bisa nggak Pak ini kita rekam dan lain-lain. Nah itu cara-cara itu yang akhirnya dalam setengah semester ya, berarti sekitar 3 bulan, itu tuh kita godok dalam praktiknya. Jadi 3 bulan awal itu kita teori, kita habiskan semua teorinya. Nah baru terus kemudian yang 3 bulan menjelang ujian akhir, itu kita godok secara praktik sehingga ujian akhirnya itu, yaitu kalian pitching semua ide saya, kemudian ide kalian pitching di depan saya. Gimana membuat saya tertarik untuk saya biayai tuh film kamu tuh. Saya tuh jadi berpura-pura menjadi produser, punya investasi uang. Ini kan modal utama untuk bayar, gitu. Untuk kita misalnya berkompetisi nanti ya. Misalnya ada satu hibah atau grant, ada kompetisi seperti Eagle Award ini juga dan lain sebagainya. Itu kan perlu yang kemampuan seperti itu ya. Dan menurut saya itu bukan hanya di mata kuliah itu saja diperlukan, tapi kan untuk mata kuliah yang lain juga bagus tuh, Mbak. Karena diperlukan untuk bisa menjual ide kita. Tadi berbicara ide gitu kan. Nah, originalitasnya itu tinggi di sini ya. Tinggi. Kalau dokumenter itu yang paling tinggi dan
Ya tahun ini sih saya alhamdulillah jadi juri Festival Film Indonesia untuk kategori film dokumenter pendek dan panjang. Lalu terus juga jadi juri juga di Jogja Asian Film Festival, Jogja Netpark Asian Film Festival, itu festival film Asia yang ada di Jogja, dan itu jadi barometer festival film Asia sekarang ya, yang ada di seluruh wilayah Asia. Berapa persen kalau dari lihat ide itu Mbak? Ya, misalnya kalau ide itu banyak. Kalau ide itu banyak dan menarik. Nah, yang paling menarik itu sebenarnya waktu ide ceritanya Harsa. Itu posisi saya pada saat itu tuh jadi juri baca di Eagle Award. Jadi kalau juri itu kan ada beberapa tahap. Ada juri akhir, ada juri seleksi, ada juri baca. Nah, juri baca itu tuh dari ribuan mungkin ya, atau ratusan proposal itu dibagi. Kita akan baca itu potensi ceritanya ada apa enggak, itu source risetnya itu ada apa enggak, itu jadi garda awal untuk menyaring ini ceritanya. Nah sebenarnya karena Harsa itu Harsa itu sejak awal itu saya melihat dia kuat di ide cerita, karena saya mendampingi dia dua semester untuk mata pelajaran sinematografi dan itu desain produksi. Nah lalu saya tahu ada beberapa anak yang potensial dan punya sense dokumenter yang bagus, dan kebetulan dua anak ini Harsa dan Aan yang akhirnya mereka berpartner untuk Eagle Award di film Tunggawa Laut Sumbawa. Nah di awal karena Harsa waktu itu film fiksi ya Harsa waktu Project Pandemi. Nah karena saya sutradara dokumenter, sense saya tuh melihat ceritanya Aan pertamanya. Oh anak ini punya intuisi dokumenter yang luar biasa, karena dia sebenarnya bisa menggali, dan dari videonya tuh tergambar juga bagaimana cerita seorang anak kecil di tengah pandemi menolong ibunya memasarkan dengan caranya yang terbatas produk pisang goreng karya hasil buah tangan ibunya gitu untuk ke tetangga-tetangganya dan lain-lain. Dan ini sangat dokumenter, terus pakai gaya yang dia ngikutin observasional, dia nggak banyak mengintervensi, dan dia membangun hubungan dengan subjeknya lebih dekat. Jadi itu sense pembuat film dokumenter menurut saya. Nah Harsa karena dia film fiksi, saya melihat pada bagaimana ide ceritanya dikembangkan secara konsisten dan bagaimana sinematografi itu akhirnya mengeksekusi ide ceritanya sehingga jadi solid antara ide cerita dan visualisasinya ada semua. Nah jadi dari itu dia di awal kan saya nanya kan, kalau kalian punya effort lebih dari sekedar dapat A, kamu harus berusaha lebih keras. Meyakinkan saya bagaimana caranya. Tapi kemudian kan Mbak juga memberikan masukan ya, misalnya filmnya begini akan lebih baik begini gitu, seperti itu di dalam mata kuliah itu ya. Iya, karena saya tuh selalu kasih nilai langsung. Iya. Setelah selesai ujian, saya langsung kasih nilai. Dan saya kasih masukan di depan tim, apa kekurangan belajar dan gitu lain-lain. Iya. Jadi kebanyakan kadang-kadang yang menurut saya mereka kurang percaya diri. Mereka kurang percaya diri karena sebenarnya originalitas idenya itu bukan dari mereka. Itu yang menurut saya kalau ngelihat tadi film lebih parah menurut saya kalau bukan originalitasnya dari kita, tapi kita misalnya copycat beberapa ide orang, terus ini bagus ya kalau saya bikin yang kayak gini, kayaknya ada di Sumbawa. Tapi ketika kita mempresentasikan sejauh mana kita tahu ide itu, kita tidak tahu apa-apa, karena itu sangat mudah dipatahkan. Sementara yang Harsa ini dia mengalami sendiri gitu ya, dan juga ada pengalamannya ya, terus juga ada observasi yang kuat seperti itu. Jadi itu yang menjadi faktor utama. Nah sehingga beberapa dari ide ceritanya bisa direalisasikan seperti itu. Oke Mbak Yuli, terima kasih banyak atas masukan tadi. Terima kasih loh. Jadi saya ngelihat sih sebenarnya keberhasilan anak-anak kita juga sebenarnya bagian daripada tadi Pak Dekan bagaimana pendidikannya, Mbak Yuli sebagai dosennya juga memberikan encourage, apalagi komunitas nih Mas Anton menjadi rumah juga bagi berkembangnya ide-ide dan juga
brilian dari teman-teman ini gitu. Jadi datang keluar semua isi. Saja sama Harsa. Oke, Harsa, tadi udah dengerin semua kan? Ternyata Harsa itu juga sangat beruntung gitu, berada di lingkungan yang menurut saya sangat support gitu ya, sehingga tadi Harsa kalau nggak tahu bisa bertanya langsung gitu ya. Nah, di komunitas ini sendiri, seberapa besar Harsa merasa terbantu oleh Mas Anton, Mbak Yuli, atau teman-teman yang lain gitu yang ikut di komunitas ini? Oh, tentunya pasti sangat terbantu ya, karena memang di komunitas itu seperti yang Mas Anton katakan tadi, kita bukan cuman belajar tentang film, tapi tentang attitude segala macam itu kita belajar di komunitas. Dan di komunitas Sumbawa Cinema Society itu sendiri kita jadi rumah kedua untuk kami. Jadi untuk sekarang itu saya dan teman-teman kayak Aan juga itu kebanyakan memang tinggalnya di base camp, di base camp Sumbawa Cinema Society. Berarti ada target-target yang lagi mau dicapai gitu, misalnya ikut yang lomba pastinya atau itu apa? tentu. Jadi kami memang udah merencanakan beberapa film lagi untuk kedepannya. Kami juga ingin bagaimana sih perkembangan setelah proyek sebelumnya gitu. Bagaimana bisa kami mengolah sebuah ide lagi untuk dijadikan sebuah film. Itu sudah direncanakan di komunitas. Jadi kami di komunitas juga memang setiap harinya kadang kelihatan memang nggak ngapa-ngapain, tapi di belakang obrolan santai seperti itu. Kadang memang lebih banyak ngobrol seperti itu untuk menemukan ide. Ngomong-ngomong, dulu pertama waktu mau membuat film ini tuh gimana cerita di balik layarnya gitu? Tiba-tiba saya mau ngangkat ide ini gitu, topik ini gitu. Cerita di balik Sang Punggawa itu sebenarnya lumayan berat juga karena memang menemukan ide Sang Punggawa itu melalui beberapa seleksi ide. Jadi ide-ide yang akan kami buat itu ada beberapa. Jadi untuk memfokuskan, ini nih ide yang akan kami ikutkan gitu. Itu dari seleksi beberapa ide, dari 4 atau 5 ide gitu. Berapa lama sih produksinya itu filmnya? Kalau untuk produksi film sendiri tuh hanya syutingnya sekitar 9 hari Mas ya. 9 hari. Kalau yang untuk menggodok dari ide cerita dari awalnya itu yang lumayan lama. Jadi sekitar 1 bulanan lebih hanya untuk menemukan ide tentang Sang Punggawa ini. Sebenarnya pesan apa sih yang Harsa ingin sampaikan? Nanti teman-teman mungkin sebagian kita lihat filmnya ya, ada di YouTube. Sekarang sepertinya udah ada di YouTube. Sudah ya, sudah di ada di YouTube Metro ya. TV. Metro TV ya. Mungkin teman-teman kita bisa lihat ya, nanti ada cuplikannya ya Mas Adit di situ. Tapi sebenarnya pesan apa sih sebenarnya yang sang pembuat ini untuk kemudian disampaikan kepada khalayak? Untuk film Sang Punggawa sendiri itu sebenarnya kami ingin memperlihatkan tentang kehidupan nelayan yang kadang orang-orang itu tidak ngeh tentang kehidupan itu gitu. Jadi memang di kehidupan nelayan itu terutama di keluarga saya sendiri ya, karena memang filmnya juga tentang keluarga. Jadi ada beberapa sisi-sisi yang memang itu termasuk personal untuk saya. Jadi tentang kisah seorang kapten dagang yang berpisah dengan istrinya untuk mencari lebih banyak penghidupan yang lebih baik yang seperti itu. Nah, di film itu akhirnya kami mencoba untuk memperlihatkan tentang bagaimana teknologi ini bisa mempersatukan kembali keluarga. Karena topiknya memang sana ya? Iya. Terkait dengan teknologi informasi. Tentang teknologi. Jadi untuk bagaimana teknologi ini bisa mempersatukan kembali keluarga melalui kemudahan komunikasi, kemudahan untuk memasarkan hasil tangkapan. Jadi yang ingin kami sampaikan sisi-sisi itunya, jadi sisi-sisi personal tentang keluarga, tentang teknologi, tentang bagaimana kehidupan seorang nelayan, anak nelayan yang ada di pesisir Sumbawa. Iya. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Harsa ya. Harsa mungkin ini bagian section bagian akhir mungkin ya, Harsa bisa menyampaikan mungkin gini kepada teman-temannya, mungkin punya
punya mimpi yang sama seperti Harsa, ingin berkarya dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Yang pastinya sih semua juga punya prosesnya masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin berfokus di dunia film, terutama yang ada di Sumbawa, kita punya ilmu komunikasi, kita punya komunitas Sumbawa Cinema Society untuk menjadi wadah untuk teman-teman mengembangkan bakat, untuk mengembangkan minatnya terutama di dunia film. Kami untuk komunitas pun kami sangat terbuka untuk teman-teman juga. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai langkah awal mungkin di dunia film bisa mulai juga masuk di ilmu komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, karena pintu gerbang untuk masuk ke dunia ini tuh juga dari situ gitu. Ya, dulu teman-teman semua, Harsa baru saja diundang ya ke Rusia. Nah, cerita sedikit dong tentang itu prestasinya. Sebenarnya itu juga udah lumayan lama untuk proses menuju ke situnya, karena saya udah daftar dari sekitar bulan pertengahan tahun 2023. Ya. Jadi kami mendaftar untuk sebuah kompetisi yang ada di Rusia, tepatnya di Arkhangelsk nama kotanya. Itu salah Dari satu. Moskow jauh. Dari Moskow sekitar 2,5 jam pakai pesawat. Oh, pakai pesawat lagi. Iya. Jadi ya dekat utara di wilayah kutub, udah Arktik. Udah Arktik ya. Iya. Terus Makanya minus berapa tuh waktu itu kemarin? Kalau di sana setiap hari minimalnya itu minus 20. Oh, Minus. Jadi hari kedua itu udah minus 27 di sana. Oh gitu. Ya. Terus Harsa tapi bisa menyesuaikan diri. Berapa lama di sana? Seminggu ada? Kalau perjalanannya 2 hari. Iya. 2 hari untuk pergi ke sana. Iya. Di sana itu stay sekitar 4 hari. 4 hari ya. Baru perjalanan pulang lagi 2 Tapi hari. ada penerjemah? Ada penerjemah, cuman penerjemah saya itu juga nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi tetap pakai Google Translate untuk komunikasi. Saya lihat Harsa kan mengucapkan terima kasih. Ya. Saya lihat Harsa mengucapkan terima kasih ke Mas Anton, Mbak Andari dan teman-teman yang lain. Itu memang udah janjian. Ini nanti translate-nya ini gitu. Iya. Itu saya udah memang jaga-jaga dari awal untuk biar memudahkan dia juga untuk translate dari bahasa Indonesianya ke Rusia. Karena memang harus di sana harus pakai bahasa Rusia, karena kebanyakan memang nggak tahu bahasa Inggris juga. Terakhir Harsa rencana setelah lulus, mudah-mudahan nih Pak Dekan, karena ini prestasi internasional dan sangat bagus, kita sebenarnya ada tanpa skripsi itu ya Pak Dekan ya, kita berikan itu. Karena ini rekognisi ya, dan dimungkinkan ya, di regulasi kampus kita juga sangat memungkinkan. Terakhir Harsa, setelah lulus rencana Harsa mau apa sih sebenarnya? Mau mengembangkan di film atau mau kerja atau apa rencana? Rencananya sih untuk setelah lulus sebenarnya memang masih mau fokus di film, untuk lebih banyak memproduksi dan bagaimana sih bisa mewujudkan cerita-cerita yang masih belum kesampaian gitu. Cerita-cerita yang masih belum bisa kami rekam dalam satu buah film. Jadi untuk kedepannya kami memang akan lebih berfokus dulu untuk mengembangkan karya di perfilman. Mau tetap di Sumbawa atau mau hijrah ke Jakarta? Atau mau tetap di Sumbawa ya. Jadi ide-idenya pengennya ide-ide yang dari Sumbawa gitu ya, untuk diinikan ya, dikembangkan ya. Kalau kami memang lebih fokus untuk cerita-cerita tentang orang-orang Sumbawa, cerita-cerita yang kadang orang pun masih bingung Sumbawa itu seperti apa. Kami juga ingin perkenalkannya lewat film itu. Seperti itu. Where there's will, there's way. Pasti selalu akan ada jalan. Allah akan mudahkan kalau kita Terima kasih Harsa ya, Mas Anton. Terima kasih banyak Mbak Yuli Andari dan juga Pak Dekan. Harsa sangat membanggakan kampus kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga buat Harsa yang sudah sangat berprestasi, diundang ke Rusia, mendapatkan Eagle Award. Dan kita akan menunggu lagi karya-karya Harsa yang selanjutnya. Dan teman-teman semua di UTS ini banyak yang seperti Harsa, yang punya potensi, yang mungkin dulu mereka tidak terlihat potensi itu, tapi kemudian alhamdulillah berkat seperti dosen-dosen seperti Mbak Yuli, Mas Anton di komunitas,
Pak Dekan, kemudian potensi-potensi itu terkuak karena kita ingin menghasilkan para pemimpin masa depan, grooming the future leaders. Saya kira itu saja perbincangan yang sangat hangat dan menarik hari ini. Di depan sini ada apa ini? Bukan piala ya, apa ini sebutnya? Plakat ya, semacam anugerah. Baru saja kita mendapatkan penghargaan dari Dikti. Ini suatu pencapaian yang cukup baik dari Direktorat Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri terkait dengan kerjasama dengan industri. Ya alhamdulillah semua ini juga berkat kerja keras dan kerjasama dari seluruh Sivitas Akademika UTS. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang Rektor episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.